Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul iman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu nggak punya duit, Nak. Ini adalah kalimat yang sering kali kita dengar muncul keluar dari mulut-mulut orang tua yang saat anaknya meminta untuk dibelikan sesuatu, namun ia sudah tidak memiliki uang yang cukup untuk menutupi segala kebutuhan anaknya. Dan mungkin juga kalimat itu sering kita ucapkan sebagai orang tua, atau pernah kita dengarkan dari orang tua kita yang tidak bisa memberikan apa yang kita inginkan. Tentu sebagai orang tua, kita ingin sekali berharap memberikan yang terbaik apa yang diinginkan oleh anak kita. Apalagi kalau keinginan itu adalah keinginan yang baik dan mesti disupport, dibantu oleh kita sebagai orang tua. Pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itu Kasinem, seorang ibu janda berusia lebih dari 40 tahun. Ia adalah seorang ibu yang sudah tidak memiliki suami lagi. Sebagai cleaning service di sebuah rumah sakit di Jakarta, penghasilan pas-pasan, namun kenyataan hidup ini tidak membuat dirinya melempem. Meski hanya itu yang Allah berikan kepada dirinya, akan tetapi Allah masih memberikan sebuah anugerah yang luar biasa untuk dirinya, itu seorang putra yang luar biasa ia banggakan, yang ia cintai, pintar, cerdas, soleh lagi. Putranya bernama Bagas, dan tahun itu ia mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri. Dan dua pilihannya, antara masuk ke STAN atau Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Padahal iman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kecerdasannya, dengan anugerah IQ dari Allah Subhanahu wa taala, rupanya Bagus sungguh masuk di dua universitas itu, di STAN dan Universitas Indonesia Fakultas Teknik. Maka terjadilah perbincangan malam itu di gubuk kecil milik Kasinem. Tatkala ia berdua anaknya, putranya Bagas bercerita, serang ngobrol. Saat itu Kasinem bertanya kepada anaknya Bagas, "Nak, kira-kira kamu mau pilih mana antara STAN atau Fakultas Teknik?" Kalau menurut ibu sih, pilih STAN saja, Nak. Karena STAN bebas biaya, dan kamu kan tahu bahwa dengan pekerjaan ibu seperti ini, untuk membiayai kamu di SMU saja ibu sudah ngos-ngosan. Apalagi harus bayar uang pangkal, uang semester, banyak lagi biaya-biaya kalau kamu pilih kuliah di Universitas Indonesia. Maka pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa di luar dugaannya, Bagas putranya mengatakan kepada Kasinem, "Bu, aku akan pilih Fakultas Teknik karena memang itu bidang yang aku gemari. Saya pilih STAN karena ibu memilihnya. Saya pilih karena ibu suruh, dan karenanya antara Fakultas Teknik dan STAN, saya memilih untuk kuliah di Fakultas Teknik saja." Sekali lagi pemirsa, saat itu Kasinem mencoba untuk merayu sekali lagi anaknya untuk memilih STAN karena bebas biaya. Nah, dengan kalimat yang meluncur dengan penuh penjiwaan keluar dari sanubari yang paling dalam, "Ibu nggak punya duit, Nak, untuk membiayaimu kuliah di Fakultas Teknik tersebut." Maka pemirsa, saat itu Bagus yang usianya tahun umur 19 langsung berkata kepada ibunya, "Bu, Bagus sudah gede, Bu. Kalau ibu nggak mampu membiayai kuliah saya, Bagus akan bekerja mencari uang sendiri supaya saya bisa kuliah." Ketika Bagus berbicara demikian, maka Kasinem tidak merasa tersinggung. Dia tahu bahwa anaknya sudah mulai dewasa, dan ia ingin sekali membantu semangat dari anaknya Bagas untuk melanjutkan kuliah di bidang yang ia geluti dan gemari. Padahal iman, dalam hatinya Kasinem berkata, "Aku akan membantumu sekuat tenagaku." Pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira waktu hanya tersisa 2 minggu lagi untuk membayar uang pangkal kuliah di Fakultas Teknik Universitas Indonesia saat itu. Semua kemampuan, ikhtiar lahir dan batin dilakukan oleh Kasinem dan putranya. Wabil khusus, pada malam hari, ia senantiasa bangun. Ia bangunkan anaknya untuk bermunajat pada Allah dalam rangkaian tahajud, doa, dan meminta dengan kesungguhan hati pada Allah Subhanahu wa taala.
tatkala tidak ada tempat lagi untuk bersandar, maka sungguh Kasinem memposisikan Tuhannya yang Maha Kuasa untuk menjadi sandarannya, tempat ia mengembalikan segala perkara. Hadal iman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah saat di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir fayunadi man da'ani ajabtuhu wa man sa'alani a'taituhu man istaghfarani ghafartu lahu." Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, maha tinggi, turun ke langit dunia tatkala malam tersisa sepertiganya lagi, pemirsa. Saat itu Allah menyapa kita semua. Allah memanggil, Allah menyeru, "Man da'ani ajabtuhu." Siapa yang berdoa padaku di waktu ini, maka aku akan kabulkan. "Man sa'alani a'taituhu." Siapa yang meminta padaku, aku akan berikan pada sepertiga malam terakhir. "Man istaghfarani." Siapa yang beristighfar, mohon ampunanku, ghafartu lahu, aku akan memberikan ampunannya. Maka inilah doa yang dibaca oleh Kasinem dan anaknya setiap kali mereka bermunajat saat tahajud sepertiga malam terakhir. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghis, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghis, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghis, aslih sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Wahai Zat yang maha hidup dan mengurusi segala urusan hambanya, bantulah kami, berikanlah pertolongan pada kami, perbaiki kondisi hidup kami wahai Allah, dan jangan serahkan kondisi diri ini kepada diri kami sendiri ya Allah, meski hanya sekejap mata. Sungguh doa ini syarat dengan nilai-nilai kepasrahan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Maka tatkala semakin hari semakin dekat pada batas akhir pendaftaran, maka semakin gamang hati Bagas dan Kasinem dalam menghadapi uang 27 juta yang harus mereka bayarkan. Namun, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mau memberikan pertolongannya, menurunkan kehendaknya, siapakah yang bisa mencegah? Suatu saat, datanglah seorang tetangga di mana tempat Kasinem menetap. Ketika tetangga itu datang untuk meminta bantuan Kasinem mengerjakan sebuah pekerjaan di rumahnya, maka datanglah Kasinem ke rumah tersebut. Ini tetangga-tetangga yang cukup akrab dengan Kasinem. Dan subhanallah, tatkala Kasinem membantunya di rumah, pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah pembicaraan tentang bagaimana kelanjutan sekolah Bagus. Pemirsa, saat ditanya tentang kelanjutan sekolah atau kuliah Bagas, maka ketika itu langsung mata Kasinem mengembang. Ya teringat, mungkin anaknya tidak akan melanjutkan sekolah sebab uang tidak ada. Maka disampaikanlah oleh Kasinem bahwa ia amat gamang saat ini karena harus memberikan uang 27 juta untuk biaya uang muka pendaftaran kuliah di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Maka melihat kesedihan, kegamangan yang dirasakan Kasinem, seolah-olah Allah menggerakkan hati tetangga tersebut, maka tetangganya langsung menghampiri Kasinem. Ketika ia menghampiri, tiba-tiba tetangga ini merasa seolah-olah beban yang dirasa oleh Kasinem harus dibagi dengan dirinya sendiri. Saat itulah tetangganya merangkul Kasinem dan mereka berdua meneteskan air mata. Subhanallah, saat itu tetangganya mengatakan, "Aku akan membantumu Kasinem sekuatku." Mirsa, maka usai mereka berpelukan, berbagi perasaan, sang tetangga masuk dalam kamar. Dia bukanlah orang kaya, hanya orang biasa saja. Usai ia keluar kamar, maka dia membawa sebuah amplop putih agak tebal bentuknya, berisikan sejumlah uang. Dan saat itu sekali lagi, ia peluk Kasinem, ia berbagi rasa, dan ia sampaikan, "Kasinem, ini adalah uang tabunganku. Tidak seorang pun tahu, bahkan suamiku, tentang tabungan ini. Mudah-mudahan ini cukup untuk biaya kuliah Bagas, dan jangan sampai ada orang yang lain yang tahu tentang hal ini. Aku ikhlas membantu." Mirsa, hampir saja karena izahnya, harga dirinya,
Kasinem hendak mengembalikan uang bantuan itu. Tapi ia teringat, waktu hanya tersisa sedikit. Dan ia merasa ini adalah ijabah Allah atas doa-doa yang pernah ia sampaikan pada sepertiga malam terakhir. Dan pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan uang 27 juta yang diberikan tetangganya yang bukan orang kaya raya, itulah ketika Allah ingin menggerakkan hati seorang hambanya untuk menolong saudaranya, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, jika kita bersandar, memasrahkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membantu kita. Siapa yang akan mampu menolak ketika Allah mengatakan jadi, maka jadilah. Saya Bobby Herwibowo.